Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materinya infeksi dengan judul mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan Hewan. Baik. Untuk melanjutkan dari perkuliahan ini, Bapak harap sebelum memulainya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk dalam hal ini, dalam pemimpinan doa ini Bapak serahkan untuk berdoa masing-masing, yaitu sesuai dengan agamanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Untuk melanjutkan ilmu dasar keperawatan tentang infeksi, mungkin anak-anak semua sudah paham sebelumnya tentang infeksi. Sekarang lanjut saja kepada pengertian infeksi. Ya, ada beberapa teori yang mengatakan tentang pengertian infeksi. Jadi infeksi pada pertemuan kita ini Bapak ambil, yaitu salah satu masalah kesehatan dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi ini Bapak ambil definisinya merupakan orang lain atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai organisme seperti bakteri, virus, rickettsia, jamur, protozoa, dan organisme-organisme yang menyerang lainnya. Ya, jadi kalau kita contohkan infeksi ini seperti bakteri yang masuk ke dalam tubuh, ya, beberapa daerah yang bisa dimasukinya seperti lubang hidung, mulut, mata, telinga, kulit, dan jaringan lainnya. Jadi bakteri itu masuk kalau melalui mulut, dia mengganggu saluran pencernaan. Ya, jadi kalau melalui hidung dan mulut ditambah lagi dengan telinga, bisa merusak organ sistem pernapasan. Jadi justru itu di dalam materi infeksi ini kita harus memahami apa yang disebut dengan infeksi. Ya, terus Bapak mengatakan lagi beberapa jenis-jenis dari infeksi tersebut ada namanya virus. Ya, seperti yang sedang gencar pada saat ini yaitu ada tahu contohnya virus yaitu seperti corona, virus corona itu terdiri dari virus. Ya, virus berasal dari bahasa Yunani yaitu venom yang berarti racun, berarti virus itu racun. Ya, virus itu racun. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya. Apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati? Nah, disinilah kita lihat karena banyak orang yang tidak mengetahui apa sebenarnya virus. Ya, jadi dikatakan dalam pelajaran kita ini adalah virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri. Ya, jadi benda mati bisa diperbanyak dan bisa juga memperbanyak diri sendiri. Para ahli biologi terus mengungkap hakikat virus ini, sehingga akhirnya partikel tersebut dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Dalam dunia sendiri yaitu virus merupakan organisme non seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organ sel, dan tidak bisa membelah diri. Ya, jadi infeksi salah satu disebabkan oleh virus, bakteri, dan lain-lain. Paham semua anak? Paham. Oke, kalau sudah paham, Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan ataupun kalian yang bertanya sama Bapak karena
bagaimana kuman masuk ke dalam tubuh. Kuman dikatakan di sini bakteri, virus, ya, itu dikatakan kuman. Jadi seperti yang Bapak ceritakan pertama tadi, bila virus itu kontak dengan tubuh kita, ya virus itu bisa masuk ke dalam melalui kulit, melalui mulut, melalui saluran pernapasan. Jadi semuanya bisa masuk ke dalam tubuh, sehingga dia berkembang biak di dalam tubuh dan bisa menyebabkan penyakit. Itu secara luas. Oke? Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana reaksi kuman setelah masuk ke dalam tubuh? Oke, baik. Reaksi kuman setelah di dalam tubuh. Baik, sebelum ini kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kuman atau virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh bisa menjadi tubuh menjadi rusak. Sel-sel itu bisa menjadi rusak. Masuk ke dalam sel, masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa oleh pembuluh darah ke sistem tubuh. Bisa melalui sistem pernapasan, bisa melalui sistem pencernaan, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam lambung, sehingga menyebabkan penyakit. Contoh, kita ambil bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella itu adalah bakteri yang menyebabkan demam tifoid atau tifus abdominalis. Dia itu masuk ke dalam usus, ke dalam saluran pencernaan melalui mulut dari tangan kita, atau dari alat makan kita, atau dari pakaian kita. Ya, misalnya sudah diganti lalat atau sudah dilewati cicak, ya, makanan kita makan sehingga masuk ke dalam tubuh, berkembang biak lagi tempatnya di dalam saluran pencernaan, yaitu di usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari itu berkembang biak si Salmonella tadi, membuat infeksi, ya, sehingga kita menjadi demam. Tanda demamnya yaitu dari siang ke sore sampai malam hari. Nah, nanti untuk perawatan dan pengobatan selanjutnya bisa nanti kita pelajari di perkuliahan yang akan datang. Ya, saya rasa kita semua sudah paham di situ. Banyak lagi penyakit yang harus kita pelajari di dalam ilmu keperawatan dua ini tentang infeksi. Ya, jadi setidaknya kita tahu bagaimana kuman masuk dan bagaimana infeksi bisa terjadi. Ya, paham di sini semua anak-anak? Oke, semoga saja ilmu ini bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi diri kita masing-masing. Ya, untuk itu Bapak cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari